Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mamawi. Kali ini Mamawi bakalan masak dengan menu yang sangat istimewa, yaitu nasi kebuli daging kambing. Nah, sebelum kita lanjut, untuk tetap mendukung channel Mamawi ini, kalian bisa like, komen, share video ini sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng agar kalau Mamawi update video selanjutnya kalian gak bakal ketinggalan. Dan buat teman-teman yang gak mau ketinggalan tentang update info selanjutnya dari Mamawi, kalian juga bisa untuk follow Instagram kami di @mamawi.id. Untuk detail resep masakannya bisa teman-teman lihat di mamawi.id atau bisa juga kalian lihat di deskripsi ya. Oke teman-teman, untuk yang pertama, langsung aja kita akan menyiapkan bumbu-bumbunya, yaitu bawang putih, kemudian bawang merah, nah, setelah bawang putih dan bawang merah telah dikupas, kemudian kita akan melanjutkan untuk mengiris bawang putih. Oh iya teman-teman, untuk kupasan bawang putih kalian bagi dua ya. Jadi sebagian akan kita iris dan sebagian lagi akan kita haluskan. Kemudian siapkan jahe dan kupas jahenya. Setelah itu siapkan bawang bombay, kemudian kupas bawang bombay. Lalu iris dengan ukuran yang tidak terlalu kecil atau bisa juga kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian iris juga tomat. Nah, di sini kita hanya membaginya menjadi 4 bagian saja ya teman-teman. Selanjutnya, di sini kita akan menyiapkan mini blender yang akan kita gunakan untuk menghaluskan bumbu-bumbu. Nah, teman-teman, di sini kita memotong jahenya terlebih dahulu agar mempermudah kinerja dari blendernya. Kemudian, masukkan bawang putih untuk dihaluskan dan juga bawang merah. Setelah itu, kita masukkan sedikit air matang yang akan kita gunakan untuk memblender agar kinerja dari blendernya semakin mudah. Nah, teman-teman, kali ini kita menghaluskan bumbu dengan cara di blender karena bumbu-bumbu yang harus dihaluskan memang cukup banyak ya teman-teman. Setelah sudah cukup halus, kemudian buka dan masukkan bawang bombay, kemudian kita akan memblendernya kembali. Nah, setelah bumbu sudah cukup halus, kemudian kita pindahkan ke wadah. Selanjutnya, kita akan memblender tomat merah. Kemudian, jangan lupa juga untuk tambahkan sedikit air matang agar lebih mempermudah kinerja dari blendernya.
Setelah bumbu sudah dihaluskan menggunakan blender, kemudian kita siapkan teflon dengan ukuran kecil, lalu sangrai jintan. Nah, di sini kalian tidak memerlukan api yang besar, jadi gunakan api yang kecil saja ya teman-teman. Nah, setelah sudah cukup empuk, kemudian kita akan langsung menghaluskan jintannya. Dan kali ini kita tidak menggunakan blender untuk menghaluskannya ya teman-teman. Nah teman-teman, jintan inilah yang nantinya akan menimbulkan aroma rempah-rempah yang sangat kuat. Dan untuk hasil yang sempurna, kita harus menghaluskan jintan dengan benar-benar halus. Kemudian setelah halus, kita pindahkan jintan ke dalam wadah. Nah, setelah selesai menyiapkan bumbu-bumbunya, kemudian kita siapkan wajan, kemudian panaskan minyak. Nah, di sini kita akan menggoreng bawang putih. Oh iya teman-teman, untuk menggoreng bawang putih ini kalian gunakan minyak secukupnya saja ya. Nah, agar bawang putih tidak gosong, maka di sini kalian perlu mengaduknya dengan merata. Dan jangan gunakan api yang besar ya teman-teman. Jadi, gunakan api yang sedang-sedang saja atau cenderung kecil. Nah, untuk menghasilkan bawang putih goreng yang masak, maka warnanya akan berubah menjadi kecoklatan ya teman-teman. Setelah warna sudah berubah menjadi kecoklatan, kemudian kita angkat dan tiriskan. Nah, selanjutnya di sini kita sudah menyiapkan daging kambing dan akan kita potong-potong menyerupai dadu, tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil ya teman-teman, atau bisa juga kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Untuk daging kambingnya, di sini kita menggunakan 500 gram ya teman-teman. Setelah itu kita akan langsung memanaskan sedikit minyak dan kemudian memasukkan margarin. Nah, margarin inilah selain untuk menimbulkan aroma yang harum, kemudian juga agar menimbulkan cita rasa yang gurih. Setelah meleleh, kemudian langsung tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan menggunakan blender. Kemudian aduk hingga merata dan pastikan jangan sampai gosong ya teman-teman. Setelah itu geprek serai, kemudian masukkan dan aduk kembali hingga merata dan tercampur dengan bumbu. Lalu masukkan daun salam dan daun jeruk purut. Kemudian masukkan cabai hijau utuh, lalu cabai merah utuh. Aduk dan masukkan kayu manis serta kapulaga dan juga cengkih. Setelah tercampur, kemudian masukkan tomat yang sudah di blender. Dan aduk kembali hingga merata. Pastikan juga semua tercampur ya teman-teman.
Setelah sudah cukup matang, kemudian masukkan ketumbar bubuk, kemudian lada bubuk, lalu aduk kembali hingga merata. Setelah itu, di sini kita akan langsung memasukkan daging kambingnya ya teman-teman. Lalu aduk kembali hingga daging tercampur dengan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Nah, setelah sudah tercampur, kemudian kita masukkan air. Nah, air inilah yang akan digunakan selain agar bumbunya meresap, juga agar daging kambingnya semakin empuk ya teman-teman. Setelah air sudah mendidih, kemudian kita akan masukkan santan kental, kemudian susu bubuk putih, lalu aduk kembali hingga merata. Setelah merata, kemudian masukkan bawang putih goreng dan bawang merah goreng. Selain menambahkan cita rasa yang gurih, keduanya juga menimbulkan rasa yang semakin lengkap ketika kita menyantap masakan ini loh teman-teman. Kemudian masukkan juga kaldu jamur. Nah, buat teman-teman yang gak punya kaldu jamur, kalian juga bisa menggantinya dengan penyedap rasa. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung menanak nasi. Dan di sini kita menggunakan 1 kg beras ya teman-teman. Setelah beras sudah setengah matang, kemudian pindahkan ke dalam panci yang lebih kecil. Lalu campurkan masakan daging kambingnya dengan beras yang ada di panci. Kemudian aduk dan campurkan hingga merata. Nah, agar nasinya benar-benar masak dengan sempurna, di sini kita akan mengukusnya kembali ya teman-teman. Setelah semua sudah dimasukkan, kita hanya perlu menunggu beberapa menit saja agar nasi benar-benar matang dengan sempurna. Nah, ini dia, nasinya sudah matang ya teman-teman. Setelah nasi dipindahkan ke wadah, lalu campurkan margarin ke dalam nasi. Lalu aduk hingga merata. Setelah itu, masukkan kismis dan campurkan kembali hingga merata. Agar lebih menarik lagi, taburkan kembali bawang putih dan bawang merah goreng. Dan ini dia, jadi deh nasi kebuli daging kambing ala Mamawi.